Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, salah satu poin penting di dalam Injil Yohanes adalah percaya. Maka di dalam tulisan Injilnya, Yohanes kerap menyebutkan kata kunci ini sebagai salah satu karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang akhirnya membuka hatinya terhadap kehadiran Tuhan. Dengan percaya, orang dihantar untuk sampai pada kenyataan yang lebih dalam, yaitu kebenaran. Inilah yang diwartakan oleh Yohanes, bahwa Yesus adalah kebenaran yang sejak awal semula sudah diwartakan oleh Allah. Dan kebenaran itulah yang akhirnya diwartakan juga oleh Yohanes ketika ia misalnya tadi juga di dalam bacaan yang pertama menyebutkan bahwa apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang kami lihat dengan mata kami dan kami telah saksikan, bahkan kami raba dengan tangan kami, inilah firman hidup yang kami tuliskan kepada kamu. Maka pengalaman Yohanes akhirnya juga mengantar banyak orang lain untuk bisa percaya bahkan sampai zaman kita sekarang. Kita bersyukur bahwa Allah berfirman, Allah hadir, dan kehadirannya bisa didengar, dirasakan, dan bahkan diteruskan sampai pada generasi-generasi berikutnya karena juga peran Yohanes sang penulis Injil. Maka saudara sekalian yang terkasih, mari kita mohon senantiasa rahmat iman untuk boleh percaya, untuk tetap setia mendengarkan sabda Tuhan, karena dari sanalah kita sungguh akan beroleh kebenaran. Kebenaran yang bukan hanya sebagai sebuah tulisan, tetapi kebenaran yang memang dinyatakan kehadirannya dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Kita bersyukur karena figur Yohanes menjadi salah satu figur yang akhirnya mewartakan kebenaran itu hingga boleh mengarungi sepanjang zaman di mana pewartaan itu terus dilakukan. Tugas kita sekarang juga akhirnya meneruskan pewartaan itu kalau kita sungguh percaya dan meyakini bahwa Kristus sendiri adalah kebenaran. Semoga dengan hidup kita semakin dihantar pada keyakinan akan kebenaran itu, dan kebenaran ini mendatangkan juga keselamatan bagi orang lain.